Jack, Cia Jack terus. Hey, Cia Jack, ayo. Ya pelan-pelan. Stop. Jangan terlalu panjang. Somot selalas. Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Padang. Jadi bersyukur Jo. Yang penting ada napas kehidupan. Iya. DP selanjutnya terserah orang. Toh? Kurang torang atur, pagi-pagi mesti jalan. bagaimana? Pagi-pagi harus seperti apa? Iya. Pagi-pagi harus melakukan apa? Betul. Pagi-pagi harus berpikir apa? Toh? Begitu. Betul sekali itu. Jadi dari torang Buka itu ke panas. dari torang pemikiran Yang baik, orang keluar pasti orang akan ciptakan suasana. Betul. Sama dengan orang ciptakan di dalam keluarga. itu dah tuh lagu dang harta yang paling berharga adalah keluarga. Iya tuh. Ada lagu satu. Siapa bilang lansia nyanda berguna. Bangun pagi so berdoa for anak cucu. Aduh ubur-ubur ikan lele, soparnale. Orang mau salam juga orang yang ada di rumah itu. Yang ada di rumah tangga maupun yang ada Di rumah kopi, rumah makan, rumah sakit. lantaran yang supaya itu urat tua tertarik. Nak jadi tua langsung jadi muda. orang bilang peredaran darah lancar. Jangan sampai tersumbat. Jangan tersumbat. Jangan saraf-saraf terjepit. Orang mau salam terampi pemerintah itu. Dari pusat Pak Presiden, Wakil Presiden bersama keluarga diberkati dalam tugas pekerjaan toh. Diberikan hikmat, kebijaksanaan, diberikan sehat dan kuat. Betul. Sebagai masyarakat, sebagai bawahan wajib orang untuk mendoakan pemimpin. Tentu jangan lupa Letin, orang kabinet merah putih, pembantu presiden. Siapa tahu orang dah bebadengan, menteri-menteri. Lapas tadi ada badengar. Jadi memang itu RRI so di ujung jari, so gampang. Jangan lupa lekas yang torang anggota dewan, DPR maupun DPD maupun MPR. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Baru torang pemerintah yang ada di daerah, di provinsi, gubernur, wakil gubernur diberkati terus bersama keluarga. Dalam tugas, dalam pekerjaan diberikan sehat kuat. Apalagi di wali kota, wali kota, bupati, wakil bupati, sampai di kecamatan, kelurahan, desa, sampai di lingkungan. Semua pokoknya. Jangan lupa siap 86 TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara, dan kepolisian. Betul. Yang nggak pernah dorang 85, siap terus 86 terus. Siap dorang berjaga-jaga ada di perbatasan kesiang toh, ada di pos-pos pengamanan masing-masing. Pokoknya tetap dorang setia dalam tugas. Betul. Setia sampai akhir. Itu dorang prinsip deng moto. Setia hingga akhir. Beda kok kalau di matunangan. Yang nak terlalu setia di sampai akhir. Ada. Setia terus. Ada ya. Setiap tikungan ada.
Sama dia bawa oto dong, setiap tikungan bak klakson. Aduh, orang paling orang bilang, aduh tindapal. Aduh ngana deh di ruangan. Ngana deh. Kapa so tapi gayu suka pamai tua semua. Kapa so kita mau tanya pamai tua. Kau udah bilang gini, aduh ngana deh. Kau kita bilang apa le? Kenapa? Petaku sekali pamai tua. Tapi bilang begitu kalau laki-laki isti. Kau dia bilang apa itu? Ikatan suami takut istri. DKI di bawah kekuasaan istri. Dia ada yang biasa tuh kalau bertunangan dia bilang aduh jangan ngena kira kita ada tamu dapat dibokngan serta kawin baru 2 hari iya tuh DP bini biasa kalau mau ambil air kalau masih bertunangan dia bilang pi ambil akang air ku dia pi ambil iya mar serta di pi baru 2 hari kawin dia bilang pi ambil akang kok tuh air ambil jo sendiri. Saya bilang gua tuh cerita tentu don dua ada baku bonceng dah kong dia taruju di got itu motor yang DP istri di got. Duh dia angka DP itu motor kon DP istri bilang woi ngana bukan angka pak kita dulu kita susah ki angka dulu tuh ngana angka tuh motor kon DP suami bilang tenang ngaso lunas di motor masih kredit. Aduh Tin kalau bilang baku gonceng tadi kejadian di Polres Pineleng kan ada di sebelum jembatan itu banyak lubang tuh. Kong ada macet sedikit. Kong untuk PO tuh kan ada berhenti dan ada antrean panjang lantaran ada macet di jembatan. Kong lewat ini om dengan tanta di belakang ada pakai seragam salah satu kantor. Iya, pakai keki. Kong untuk lihat di belakang dia ada garis-garis kening. Dia pelan-pelan melewat Pak Oto untuk ada antrian Pak Oto itu panjang. Untuk bilang ngana aku tahu di lubang muka situ no habis. Mar bukan betul. Betul Tin. Kon dia tak ciri DP alis talempar ke kiri, DP kaca talempar ke kanan. Itu bilang yo betul. Kurang bawa veto pada DP itu. Nyana lihat kok lubang, lihat orang pe garis kening sedikit. Masa kok garis kening di motor? Kok banyak orang sakit pun tertawa. So itu kok kata kalau di garis kening jangan di motor. Di rumah Di rumah. Supaya aman-aman untuk bilang ini kun dia masuk di lubang situ, tahobok di lubang pigi ngan pe kening. Pokoknya so asik dia bilang kening. Apa kata ngana pe kening duk sama dengan tu jalang munte. Terus mau salam. Terus toko-toko agama. Yang sultan cerita kining le. Toko-toko masyarakat. Orang pegawai-pegawai ASN, BUMN, buruh, pegawai swasta, nelayan, petani, pedagang, guru-guru, sopir kasihan. Sopir. Jangan lupa kasihan orang disabilitas. Apa kabar? Selamat pagi. Semua. Dan orang dokter, nurse, dosen-dosen, semua. Orang musalam yang ada di jalan. Di perjalanan menuju kemanapun, hati-hati di jalan. Hati-hati. Semoga tiba dengan selamat sambil di jalan tertawa sedikit. Badengar di oto. Iya. Kalau ada yang badengar di motor, DP penumpang jangan suruh garis kini. Yang badengar di pasar-pasar. Iya, yang badengar di terminal-terminal. Iya, di kobong-kobong juga ada. Di pompa-pompa bensin. Selamat pagi. Di bengkel-bengkel. Selamat pagi. Di parau-parau, di kapal-kapal. Iya, di rompon. Semua untuk pokoknya. PK Manakan ini dari mana ini berdapat tahu dia? Karena untuk ada kemanakan bebas. Bebas bea dia. Seringan cerewet liku dia. Oh, dorang ada acara. Acara DP nama Nyonya. Oh, Nyonya. Nyong dan Nona. Di Pro 2 setiap hari Senin dan Kamis kalau enggak salah. Jadi itu ada acara itu dorang obrolan sama dengan obrolan. Tapi di Pro 2. Dua-duanya ada cerewet dengan Lydia. Kagak DP akhir baku kuleto dorang. Itu Jadi ini hari ini pokoknya orang menjalankan tugas, jalankannya tuh tugas dengan sepenuh hati, dengan tanggung jawab. Iya, jangan sampai orang petugas orang menjadi beban. Iya, jangan. Aduh, tugas itu jangan jadi beban. Jadi baking tugas itu jadi hobi. Kalau nggak jadi hobi nggak akan terus akan kejar dan enak sekali kalau nggak mencintai itu pekerjaan. Kalau nggak soleh pertama jadi beban ya notin. Apa bilang ya tak tapi mak bilang ya tamit. Marta bilang ini dalam rangka menurunkan angka kriminalitas dang. Iya.
sesuai dengan atensi dari Bapak Kapolda Sulawesi Utara. Jadi jajaran Polresta Manado secara intensif dorang ada melaksanakan operasi miras. Minuman keras karena miras. Dampak dari itu kan selalu minuman keras. Minuman keras DP dampak. Minuman keras yang nyandak berizin. Dorang bilang jadi dorang laksanakan di minggu kedua di bulan April ini. Ini dorang laksanakan serentak untuk seluruh polsek di jajaran wilayah hukum Polresta Manado. Polresta Manado. Jadi dari hasil rekap kegiatan ini kata ada sejumlah barang bukti berhasil dorang sita. Ada 433 liter minuman cap tikus. Minuman keras miras jenis cap tikus. Dan ada 4 botol miras merek Arjuna Kencana. Baru DP milik. Apa itu tuh? Arjuna Kencana. Arjuna ini berarti dia siap memanah pangan hidup. Kalau kena di jantung di panah, ngana semua pigi rupa palinggir. Jadi ini dorang sita ini merupakan satu bentuk nyata bahwa dorang komitmen itu kepolisian untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Betul. Yang penting itu dong bilang kalau DP keamanan kalau orang bisa minuman alkohol itu memang dorang bilang dokter kayak bilang ada yang perlukan. Di orang pendiri harus ada alkohol. Tapi jangan berlebihan. Jangan dong bilang jangan alkohol kembali yang mau perintah patorang. Apa dang? Jadi dong udah dapat itu di Polsek Wanea 77 botol. Baru di di Polsek Sario ada 2 botol DP ukuran 600 ml dengan cap tikus. Itu cap tikus sudah itu. Baru semua polsek ada. Kemudian ada di Polsek Wenang 47 botol. Dan ada 1 galon. Jadi semua ada apa? Polsek Tuminting ada 37,5 liter cap tikus. Berarti semua polsek. Polsek Mangalayang ada 2 botol cap tikus. Kemudian di semua mesti ada hasil penangkapan. Jadi semua polsek ada. Jadi semua ada barang bukti. Barang bukti ada semua. Memang kalau mau pikir polisi-polisi tahu ngoni di warung-warung mana tuh jual. Mungkin juga polisi jaga bawa panas sedikit. Baku sedu ketu. Dia baku sedu kadang-kadang juga ketu ada. Kalau dia ada di dinas malam ke siang. Maksudnya mau bawa panas cuma 1 gram. Cuma orang bilang 1 jari tidur bukan 1 jari berdiri. Ada kok tuh tidur begini tuh. Jangan tuh begini. So lain itu. Orang bilang setumpat tondano itu. Jadi dong dapat di Polsek Singkil, Polsek Bunaken semua ada dapat. Di Polsek Pelabuhan lebih banyak 115 liter cap tikus. Ada di Polsek Pineleng. Jadi hampir semua. Hampir seluruh polsek di Polresta Manado. Paling di PK Polsek bilang, anak buah pitang ke kamari, jangan mau lapor kemari Pak Kapolres bilang kerja apa ngana dang? Tuh masa ngananya dapat barang bukti. Jadi itu barang bukti itu orang langsung sita dong bikin berita acara. Baik-baik Pak. Yang barang bukti ada 5 galon kurang lagi sisa 2 galon toh. Galon ada itu. Galon ada. Mar kosong. DPI sisanya ada. Ninta udah tabuang kute. Ada tajatung konta miring konta buang. Lu kan bocor katu toh. Jadi kata Pak Kapolres Pak Kombes Pol Yulianto Sirait dia bilang ini kegiatan ini kan tuh rutin dong laksanakan. Untuk ditingkatkan ini akan terus dilakukan untuk langkah supaya meminimalisir ini potensi gangguan Kamtipmas. Karena kebanyakan individu gangguan Kamtipmas itu dari apa? Itu dari minuman keras. DP berawal dari dari miras. Dari miras. Kalau sadiki itu tiap bajalang kalau setak kumpul 5 orang. Jarang sekali untuk orang dalam keadaan sadar kalau dia membuat kejahatan. Apalagi tuh mau baku pukul bakal lain. Kebanyakan minuman keras. Pokoknya kalau dia sudah kumpul 5-6 orang, disitulah gelas dijalankan. Bukan perjamuan dorang. Sadikile begitu. Ngana ini kenapa? Ngana rupa baru 1 kali. Tak kok jadi dia. Bagejo, jangan semua bangalan. Kau dia bilang, ngana bawa jalan, saya bajalan kau ngana nyanda. Sudah kita tadi. Ngana dulu ngana. Rupa kok nyanda. Sudah baku ambil lagi baku panas. Baik-baik jangan semua ada lili di dalam gelas. Biasa. Baku baking panas. Jadi bagus kata begitu toh. Supaya ada efek jerah. Untuk yang minum-minuman keras di waktu-waktu yang semalam kong
dorang masih ada duduk-duduk, bawa kumpul toh. Memang ketu kalau untuk berpikir dan memang ketu tuh ya itu pengaruh juga bagi penjualan-penjualan dan iya, tuh. penjual-penjual. Memang ketu ya kalau ada DP takaran iya, harus dibatasi dibatasi. Orang bilang ada DP, orang bilang umpamanya kalau di olahraga ada batas usia. Nah, ini juga biar jual itu siapa lihat orang aduh jangan anak-anak semua beli cap tikus. Iyo, masih ada anak kong kasih. Iyo. Marta topik hari ini apa itu? Tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. Iya. Jadi sebentar ada jam 9 ada orang narasumber dialog forum kawanua. DP narasumber Brigjen Polisi orang Bapak Pitra Ratulangi SIK MM. Dia kepala BNN Provinsi Sulawesi Utara. Jadi ya kalau ngoni jadi bagaimana penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. Jadi cara pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika toh. Iya. Cara menghindari tergantung orang toh. Iya. Misalnya orang menolak itu ajakan teman, iya, toh dia bilang rasa dulu kuah. Aduh bro, ngana rupa payan, ngana ndak gaul toh. Kemudian itu harus kelola stres dengan baik. Biasanya kalau orang dalam keadaan stres ada masalah, pas ada baku dapat dengan orang yang punya barang itu, dia tawarkan kan pasti orang akan tergiur toh. Sampai dia apalagi dia lihat dia bilang anak kurang babadiang aduh pas ini tamu rayu pangana ada ngana punya bro siapa ngana dapat lihat biasa ngana babagi ini kok ini aduh kita kok ada masalah dengan keluarga tuh kita kok ada masalah dengan TPM tua itu aduh pak ini boleh kok tuh masalah mar kalau ngana tahu aja tuh orang perayuan begitu. Jadi menghindari narkoba itu juga hindari minum alkohol. Kalau ngana sudah minum alkohol semua tambah dengan barang itu lah itu pasti toh. Biasa tuh bawa begitu tin kalau ada anak-anak tuh mau itu kurang dari orang kan tuh. Jadi orang pe anak-anak muda, remaja-remaja, hati-hati dengan rayuan begitu. Jadi itu strategi pencegahan primer yang ditujukan untuk mencegah terjadinya transisi penggunaan narkoba. Sekali-sekali kan menjadi keterlibatan serius ini narkoba ini di saat ini. Jadi misalnya pengumpulan informasi tentang frekuensi penggunaan narkoba, kemudian jumlah narkoba yang digunakan, kemudian faktor-faktor yang terkait dengan terjadinya transisi ke pengguna narkoba yang lebih serius. Biasanya kan dari BNN dorong semua dorong semua ajak untuk dorong mau dorang rehabilitasi. DP cara pertama kan dorang bilang ya kalau masih bisa direhabilitasi, dorang rehabilitasi. Kadang kalau ada orang tua malu. Kalau anak mau direhab padahal sebenarnya enggak masalah. Itu kan dorang bilang sama dengan dorang bilang masih DP ada batas-batas dorang ada DP penyembuhan. Betul. Jadi memang kalau sekarang apalagi ada tuh zat adiktif lainnya. Iya, betul. Narkoba itu kan bukan cuma bilang cuma ganja. Ada juga tuh bilang ada tuh donja isap-isap itu. Itu nanti zat adiktif lain ada tuh kadang-kadang tuh ada obat-obat, ada obat batuk yang terlalu tinggi. Sekarang sebenarnya ada tuh DP merek pokoknya itu dah. Tahu situ ya. Tin. Untuk kan tahu jangan Riki ada grup di klub di Kota Manado di anak ABG kasih nama tuh klub itu akhirnya kan tuh lantaran ada pemberantasan narkotika itu dong berantas. Dorong hirup-hirup itu ada sabu-sabu baru dong hirup tuh itu narkoblek. Narkoblek lagi. Jadi itu dampak itu penyalahgunaan zat adiktif itu. Itu kerusakan organ tubuh itu bagi pengguna. Jadi dia bikin rusak hati, jantung, otak, paru-paru dan lain-lain. Jadi bahaya sekali itu. Torampe penglihatan juga dia rusak. Torampe daya ingat dia rusak. Torampe perasaan dia rusak. Semua sudah ada perasaan. Jangan terkira orang kalian sebagai sudah ada perasaan dia. Supaya orang sudah hilang pikiran toh. Soalnya ada DP rasa malu kamari. Jadi itu ini faktor-faktor ada yang
penyebab faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba toh. Iya. Jadi akar dari permasalahan ini serta dianalisis dan ini faktor-faktor yang mempengaruhi dan memicu peningkatan penyalahgunaan narkoba. Iya. Misalnya faktor sosial dan ekonomi. Toh? Salah satu Iyo. itu. Kemudian gangguan mental dan kesehatan jiwa. Itu. Iya, faktor ekonomi atau gangguan mental, atau juga kan dalam faktor lingkungan, faktor keluarga juga menentukan sekali itu. Dan kurangnya pendidikan dan kesadaran. Jadi sebagai orang tua, orang ulang-ulang kasih tahu tuh anak-anak. Begini ini narkoba ini berbahaya. Jadi kan tuh perlu ada sosialisasi lagi toh. Sebenarnya di sekolah-sekolah, di lingkungan-lingkungan harus ada sosialisasi bagaimana dampak kalau ngana menggunakan ini narkoba ini ngana mau jadi begini. Bagaimana anak-anak tuh adik-adik. Memang betul Tin bilang dari orang masih umur masih muda, masih SD atau apa, mesti ada tuh. Ada sosialisasi. Kasih-kasihnya pada orang bahwa ini narkoba ini sangat berbahaya. Ngoni pe masa depan pasti akan ancur kalau ngoni kenal dengan ini barang laknat ini. Tuh. Jadi kan tuh cara mengatasi penggunaan narkoba itu juga ada tips-tips dan misalnya tingkatkan iman toh. Maksudnya kalau ngana banyak bergaul dengan di tempat-tempat ibadah atau dan teman-teman yang suka ibadah itu akan jauh dari itu dari penggunaan narkoba. Ada ikut kegiatan kegiatan. Jadi siapkan dengan diri untuk selalu menolak apabila ada teman-teman mau tawarin pangana. Coba kok ini coba. Harus tolak itu. Kadang-kadang juga begitu tuh umpamanya data kumpul kana. Aduh soba hirup tulem. Coba ngana coba nyanda kok ngana pe nama pe bagus Roni, semua ganti Rani. Jadi itu hati-hati dalam memilih teman bergaul. Itu lagi penting sekali. Penting sekali itu dalam bergaul. Kalau ngana bergaul dengan orang yang pengguna narkoba. Ngana bergaul deh orang pangmabo sudah sama. Begitu. Ngana bergaul deh orang pencuri kan sobaku iko. Mar ngana bergaul dengan polisi, nak mungkin nggak jadi polisi. Iya betul. Soalnya ngana pinjang DP seragam. Memang betul sekali itu. Kadang-kadang lingkungan itu mempengaruhi. Kadang Fitrupatin bilang kalau orang bergaul deh orang pangmabo. Pasti mau jadi akan mau jadi tak iko. Lantaran memang pertama ngana boleh mau tahang. Mar lama-lama kurang hari-hari baku apa mau apa teh. Sedangkan lama-lama coba aja sedikit gitu coba biar cuma satu jari. Sedang beton kok ngana toki-toki dengan hari-hari de martelo lama-lama Jadi ada dampak untuk penyalahgunaan narkoba khususnya pada anak-anak remaja kan banyak anak-anak remaja. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bapak-bapak, ibu-ibu juga ada. Apa dang? Jadi remaja yang menyalahgunakan saat terlarang ini memiliki resiko yang lebih tinggi justru dibandingkan dengan yang bukan pengguna untuk mengalami masalah kesehatan mental. Dia bisa depresi, bisa DP masalah perilaku, gangguan kepribadian, pikiran untuk selalu dia mau bunuh diri. DP efek kadang kan kalau habis DP obat itu dia mesti mau cari. Kemudian ada dia percobaan bunuh diri dan ada juga yang bunuh diri. Lantaran dia rasa sekali mau mempergunakan punya ada. Dia serta dia biasa pakai itu dia pikiran semua ada DP pikiran jahat. Mau bapak ada apa mau bapak curi. Biasanya begitu untuk cuma dengar-dengar dan dorang dia baca. Dia semua jual tuh DP orang tua semua ambil DP orang tua doi supaya dia mau dapat ini barang ini karena ketergantungan itu, ketergantungan. Mar heran kok masih banyak kan tuh dorang bilang pengedaran itu kan. Lebih di lebih dapat tangkal lebih banyak. Lebih dihambat, lebih merambat. Dia tuh. Kok ada kan untuk petamang juga pernah ada palo ketua gitu tuh dia bilang memang kalau apa itu memang kasih musta sampai DP akar-akar. Kalau ngana cuma mau potong DP daun batang dan bilang begini. Kalau ngana mau tangka,
tangka DP kepala yang cuma DP ekor. Kalau tangka DP kepala langsung habis. Kalau cuma DP badan DP ekor bagaimana? Ibarat kau ngana tangka ekor, ngana tangka cicak. Dia lepas DP ekor. Dia bergerak-bergerak. Iya. Ngana cuma dapat tangka DP ekor. Cicak kan kau ngana pegang di ekor, dia lepas DP ekor. Dia pikir DP kepala dan kaki. Jadi mesti betul juga semua supaya diberantas memang semua. Betul-betul. Karena kalau berantas ini muncul lagi ini. Muncul lagi ini. Marka tuh BNN badan apa kan ini narkotika nasional ini selalu pokoknya dorang juga jadi sosialisasi. Betul. Dorang juga cari-cari tahu kalau ada laporan-laporan dari masyarakat. Oh, kenapa di sini ada anak yang begini? Dorang kunjung itu keluarga. Kalau boleh mari orang mau rehabilitasi nih anak ini supaya dia nyana tak tambah untuk ketergantungan. Betul. Dorang juga itu betul bilang sosialisasi dari anak-anak umur SD, SMP, SMA supaya selalu dong sosialisasi orang anak-anak itu tidak terjerat dengan itu. Aduh kasihan kalau masih anak-anak. Masa depan masa depan mau jadi apa kasihan kalau deng narkoba karena saraf sudah terganggu itu. Apalagi sekarang kalau orang dengar berita kan ikuti berita melalui radio atau dari media sosial. Itu narkoba orang lain kali bikin di gula-gula, di minuman apa macam-macam. Nanti sebentar membatanya pada orang tentang topik ini pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan zat adiktif lainnya. Kan ada nanti ada di kepala BNN provinsi ada sebentar. Pak Pitra Ratulangi ada sebentar, Pak Brigjen. Jadi dia sebagai kepala BNN Provinsi Sulawesi Utara. Memang boleh boleh bertanya. Jangan bertanya Pak untuk dentin. Orang yang tahu, orang sedang takut jawab. Sedang cuma bilang narkoba, orang takut. Apalagi orang semua mau jawab ngoni pertanyaan. Kasih juga kemarin mungkin ada ngoni komentar, saran atau masukan, silakan. Atau ada solusi-solusi. Apa kemarin tulis kemarin jangan ngoni cuma halo selamat pagi. Jangan cuma selamat pagi. Masih pagi kecuali malam kok biar ganti selamat malam. Bagus. Jadi topik hari ini apa itu? Tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. Ada narasumber sebentar, ada Brigjen Polisi Pitra Ratulangi SIK MM, Kepala BNN Provinsi Sulawesi Utara. Oke. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,
sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Oke, masih di Pro 1 RRI Manado di acara Pak Ober. Selamat pagi bagi yang baru bergabung dan terima kasih yang masih setia mendengarkan dan menonton acara Pak Ober. Saatnya Utu dan Tin baca komentar, saran, masukan Anda dengan topik hari ini tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. Oke, kalau soal ada Utu silakan. Ini ada dari Anggi Lanangona. Selamat pagi Om Utu dan Tante Tin. Aduh, pagi-pagi sudah dapat informasi yang menakutkan. Ini kok pengaruh radio kasih yang di kantin rusak. Jadi kita beralih di live streaming. Kalau di kantin radio Taja Putar kuat sekali, banyak sekali tuh penggemar. Dari Anggila Nangona. Ada juga dari Arifandi. Selamat pagi. Pagi-pagi. Mbak Obe, selamat pagi sahabat RRI Manado. Salam sehat selalu nih. Semangat kata Rabu. Relakan yang lalu, mulai jo yang baru. Oh, Rabu dang itu DP nama dang Kang. Ini dari Joyce. Selamat pagi Om Utu dan Tante Tin. Aduh, pagi-pagi tak so dengar so bahas garis kening. Pantasan kita merasa terpanggil. Belum garis kening soalnya. Semangat nih. Oke. Ini dari Joyce. Kabar baik dari rumah Apung Batu Angus, Tindeng Utu. Yo. Oh, dari Om Jemi. Dan Tante Nona, apa kabar? Om Jemi dan Tante Nona yang lagi monitor dari Batu Angus kata. Batu Angus, cuaca pinggir di Batu pantai. Angus pagi ini cerah sekali. Secerah Tante Tina Mutu. Aduh, tempo apa yang mau undang? Iya. So panen sto. Mar bilang mau undang ndak jadi undang. Cuma kasih video jo. Kasih ingin. Semoga lebih banyak pendapatan. Ikan lele belum undang le. Pak Jemi dan Tante Nona. Yuk. Semoga sukses nih tuh usaha di Amin. Batu Angus. Aduh, tampak gagah sekali. Ini ada juga dari If. Selamat pagi Tante Pagi Tindeng juga. Om Utu juga semua pendengar. Iya. Salam sehat dari torang pendengar setia di rumah sakit mata. Oh iya. Bicara kata tentang narkoba itu memang harus dijauhi. Oke dah. Iya. Pagi Tante Tindeng Mutu. Jujur katu, kita salah satu yang setiap pagi konsumsi sabu, sarapan bubur. Sarapan bubur. Cuman bagusnya dia semangat terus Tante Tindeng Mutu. Oke. Dia kita sarapan sabu tiap pagi. Dia, Mar sarapan bubur. Sarapan bubur, sabu. Ada dari Reini Octavia. Iya. Selamat pagi Mbak Obe, Tante Tindeng Om untuk salam semangat semangat tiap hari kata. Oke dah. Selamat pagi Tante Tin dan Om Utu. Yuk. Dari Ibu Katrin Karundeng Malayang 1. Terima kasih. Suka kita tawa pagi-pagi. Memang katu itu kalau mau bagaris kening, ndak usah di jalan. Betul. Karena banyak yang menonton di jalan. Terima kasih nih. Ada dari Nona Yulita Rompas di Tondano. Selamat pagi Tante Tin dan Om Utu. Cuaca di Kiniar Tondano cerah. Tante Tin dan Om Utu. Kalau di Tondano jam 12 malam, dorang soja bataria babakuku di jalan. No, sekarang kalau so ada komang atau polisi-polisi babeking sweeping orang mabos lebih bagus. Iya. Semoga jo polisi cepat datang dapat mau tangkap pada orang, apalagi yang mabo di jalan. Dari Yulita Rompas kata di Tondano. Ini di TikTok dari Yodi siapa ini? Rundungan. Pagi Tante Tinda Mutu sehat. Ya. Selalu. Jadi tolong komentar saran masukan Iya. Tolong topik tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. Ini ada dari Londa. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi juga. Tante Tindeng Om Utu. Memang kalau orang mau bicara tentang narkoba itu luas sekali. Salah satu juga ini orang peminum atau pemabuk. Dia sama dia yang masuk di narkoba. Lantaran kalau so ketergantungan,
itu berarti sama dengan termasuk zat adiktif lainnya itu cap tikus. Lantaran kadang-kadang juga orang kalau nyanak mau minum tiap malam dia ketagihan, dia cari sampai di warung ujung. Terima kasih. Karena dia ketagihan. Jadi mau tidur mesti minum dulu. Ada begitu. Adalah itu kita makan tuh ibu sampai dia oma setiap mau tidur dia mesti cari cap tikus, tapi itu cuma satu sloki dia bilang. Iya, betul. Untuk mau bilang cuma mau pakai tidur. Iya, ini ada dari Misha Sicilia. Selamat pagi Tante Tin dengan Pagi Mutu. juga. Semangat pagi nih. Jauh itu mana narkoba kata. Oke. Ada juga selamat pagi Tante Tindeng Om Utu. Pagi-pagi. Dari Romikol. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Oke juga. Ada juga dari Vanessa Baranga. Semangat pagi Mbak Ober. Selamat pagi Tante Tindeng Om Utu. Semoga pagi hari ini memberikan kita nuansa yang indah kata. Oke. Ini ada dari Lisha Tampi. Selamat pagi Tante Tindeng Om Utu. Salam sehat Yone semua. Cuma mau bilang kok Tondano cerah. Iya. Sama juga di seputaran kantin Mbak Ober juga cerah. Sekarang cuaca lagi cerah. Matahari mulai secerah bersinar hati terang. perasaan dan cintaku. Jangan bawa telepon Ya. bawa aja dengan bawa SMS. Kalau bawa telepon orang nak terima. Ini aja kalau ada maksud dan tujuan. Masukan orang apa tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ada dari Greta Yakob. Selamat pagi Mbak Ober, tetap semangat Mbak Ober Tante Tindeng Om Utu. Ini selamat pagi Mbak Ober. Pagi-pagi. Kalau bicara tentang narkoba dan zat adiktif lainnya, itu biasanya kalau orang biasa kan kalau ganja juga itu sebagai kata bumbu-bumbu masak. Jadi kadang-kadang juga kadang-kadang juga ya itu kadang-kadang kalau orang makan di rumah makan ada juga di DP penyedap rasa. Oke dang. Yang penting kata gua jangan maksudnya memang anak harus berlebihan. Mar sebenarnya narkoba itu memang dilarang. Minuman keras juga termasuk narkoba lagi itu. Ini dari Hadirlin Bawotong di TikTok. Pagi Mbak Ober, Tante Tina Mutu, banyak anak-anak masih di bawah umur, bamabo, bawa pisau dengan narkoblek kata betul sekali. Ada jadi perlu kata itu laporan dari masyarakat. Kalau orang solia begitu, orang lapor langsung lapor pihak kepolisian supaya dorang amankan pada orang itu. Karena kalau nyanda setiap hari dorang mau ciong-ciong tuh barang narkoblek itu ya sudah lama-lama sudah semua jadi ketagihan. Betul. Ini ada dari Evi. Selamat pagi Mbak Ober Tante Tindeng Om Utu. Semangat pagi lah Mbak Ober selalu memberikan inovasi dan cerita-cerita menarik mengenai penyalahgunaan narkoba. Memang bagus sekali. Orang juga memberikan apresiasi buat bapak-bapak aparat khususnya kepolisian. Sebab pernah di salah satu tampa di Tikala ada anak-anak berkumpul, ternyata dorang kote dapat hirup-hirup tu narkoblek. Dapat tangka semua. DP kok mesti ada efek jerah. Jangan panggil orang tua cuma mau baking minta maaf Pak orang tua kurang kaget itu malam jo pulang. DP besok malam jo dorang coba kumpul ulang. Terima kasih dari Evi. Ini selamat pagi Mbak Ober Mutu dan Tante Tin. Jasel Mbak Ober dari Denny Sumompo. Di luar topik, untuk Pertamina boleh jelaskan kenapa sekarang isi Pertalite atau Pertamax motor yang normal selama ini langsung mengalami gangguan alias pincang dan sering ngadat alias mesin motor tidak normal. Apakah standarnya dikurangi atau ada faktor lain? Karena membahayakan bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Betul. Posisi ada
jalan kaki mesin mati. Mati Semoga ada kaki. perhatian dari pihak-pihak berkompeten. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Betul. Terima kasih. Iya, terima kasih. Memang tuh hari untuk dapatannya di bengkel, Kang. Tuh hari lang ada motor-motor kalau sobab pret begitu, Dang. Dia masuk dia bilang, "Pak, memang sekarang ada pengaruh kata tuh DP campuran bagaimana? Sto dia kondisi keluar kemarin ini DP busi DP apa tin? Oh iya. Busi DP dia bilang, "Nah, ini Pak ini semua tuh busi kita kering." Jadi dia tuh bilang, "Kok bagaimana, Dang?" Dia bilang, "Ya memang ketu ya resiko juga tuh orang sebagai pemakai kendaraan." Iyo tuh kadang-kadang juga begitu. Cuma nyenak semua mungkin ada DP campuran apa sebetulnya mengerti. Ya, orang juga kadang-kadang di perjalanan ya mengalami gangguan-gangguan begitu. Iya. Jadi bagaimana kan Linta boleh mau bilang bagaimana? Orang kan tuh pihak kepolisian kan ada periksa di SPBU. Pertama kan dah bilang mengandung air dengan PC. Dorang itu dorang apa sekaligus tuh bapak dan ibu-ibu polisi bilang sekaligus orang sama dia ober bilang DP ukuran kok nyenak betul. Dorang kok ya ternyata memang ukuran banyak SPBU yang 1 liter. Iya. Cuma mengandung air dengan mengandung tuh PC. Ya enggak ada tuh ada juga mungkin ada di tempat-tempat lain. Atau kita berpikir begini, atau itu kage waktu banjir, kompas tuh motor lewat di PC kalau DP itu tak isi air kan? DP tangki atau DP busi. Waktu banjir kan memang tuh air kan sampai di atas tuh. Rata-rata jadi bisa musim. saja waktu itu udah lewat di banjir, kong ada tak masuk air, kompas isi bensin. Tahu dang, pokoknya nih tahu dang. Nanti, ini cuma kira-kira perkiraan kok cuma itu. Perkiraan. Ini ada dari Multi Aji, Tabea, Tante Tindeng Omoto. Tabea juga. Semangat menjalankan aktivitas, sehat-sehat selalu nih. Cuaca di Tomohon Lansot baru berhenti kata tuh Ujang. Cuma mau bilang jaga itu kesehatan for orang semua. Jauh itu narkoba. Dari Mutix Aji. Oke, nah. Ini di TikTok dari Rianti. Selamat pagi Mbak Ober. Selamat pagi Om Utuk dan Tante Tin. Salam sehat selalu. Selamat beraktivitas. Oke, terima kasih. Memang harus semangat. Semangat itu paling diperlukan. Pagi-pagi itu harus semangat. Harus. Kalau orangnya nak semangat ya bagaimana dang. Ini ada dari Boboy. Selamat pagi Mbak Ober. Om Utuk dan Tante Tin dan semua pendengar serta penonton. Pencinta Mbak Ober di mana saja berada. Semangat jaya selalu nih. Jauhi itu narkoba. Sebab kotoran satu kali josum pakai narkoba, pasti kata orang rencana ke depan akan rusak. Terima kasih. Atau mohon lagi cuaca somu-somu, gerimis mengundang. Tadi juga pagi-pagi kan sudah turun hujan. Hujan di sini. Kita juga ada keluar rumah ada rintik-rintik sementara rintik-rintik matahari ada muncul. Iya. Ini ada dari Ike Darsono. Selamat pagi Mbak Ober. The best kata. Oke. Ada Nova Nender. Ya. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi-pagi. Tante Tindeng Om Utu juga pendengar di mana saja dari Nova Nender. Apa ini? Mbak Ober mantap, semangat for Om Utu. Kadang-kadang bikin tertawa. Kadang-kadang juga kalau kaki so tertawa. Orang-orang lain tahu nih tahu so konsumsi narkoba. Kadang-kadang orang jabat konsumsi narkoba kata itu dia jabat tawa sendiri. Baku sedu kata nih semangat Mbak Ober jaya terus. Oke. Ini ada dari Phil Ponto. Selamat pagi Tante Tin yang cantik, Om Utu yang ganteng. Sunyak terlalu. Semangat terus nih. Supernale. Terima kasih Mbak Ober yang selalu memberikan inovasi dan informasi. Bercerita tentang narkoba itu tergantung DP orang. Apalagi DP orang yang suka bapake. Apalagi bapake kata sabu-sabu. Ada kala suka ketagihan. Terima kasih nih, jangan sampai orang ketagihan sebab orang generasi berikut itu tentu menentukan orang hari esok. Hadir terus dari Tamara. Oke dang. Ada Rahma Pombaile. Mantap, keren Tante Tindeng Om Utu. Terima kasih. Terima kasih. Ada dari Erni. Shalom. Selamat pagi sahabat semua. Tante Tindeng Om Utu. Bicara tentang narkoba, mari jotorang sebagai orang tua
Iya, orang mesti perhatikan orang pe anak-anak pe kelakuan, pe tamang bermain, deng DP tabiat hari-hari. Kalau ada perubahan, orang mesti konsultasi dengan dia. Jangan orang langsung mau ambil tindakan. Sudah tahu tuh apa dia solain ini. Selamat beraktivitas nih, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik kata dalam segala terang hidup. Karena apa kalau so terlanjur dia terlalu terlalu banyak dia dah hirup atau ada konsumsi, kong baru orang mau itu susah. Jadi orang jadi dapat tahu untuk anak pe keadaan. Coba lihat, kapan dia dapat lihat rupa solain. Orang mesti cari tahu. Betul sekali. Ada dari Invin. Selamat pagi Mbak Oder. Pagi juga. Temanku setiap pagi kalau mengendari kendaraan sering turun-turun kemari kasih yang torang dari Bitung sampai Manado. Cuma kalau di Bitung dari gelombang lain kalau masuk Manado mesti pindah gelombang lain. Kenapa sampai begitu Kang? Iya, memang gelombang 88,2 itu Minahasa, Bitung dan sekitarnya. Kalau di seputaran Manado itu 94,5. Itu no. Jadi 88,2 itu DP pemancar ada di Makawembeng sana di Tondano. Di atas puncak. Begitu nih DP informasi Invin. Jadi memang ketuk tiap pagi kata dia Bapak dengar. Oke dang. Oke, selamat pagi juga dari Alvin. Selamat pagi Tante Tindeng Om Utu. Iya, pagi-pagi. Jangan lupa semokol nih. Iya. Kalau semokol ada kalau diawali kata dengan senyum, kadang-kadang jam 9 sototofore. Ada Pismokol jadi dekat-dekat. Bicara tentang narkoba, memang torang ketuk mesti jauhi. Apalagi torang pe orang tua, sering torang beli nasihat pak anak-anak, jauhi itu narkoba. Nah, untuk masukan untuk BNN, apalagi sebentar DP bos yang mau datang, BNN so bagus. Dan selalu jangan kata bosan-bosan untuk melakukan sosialisasi kepada anak-anak. Itu tanggung jawab BNN supaya torang pe anak-anak kasih yang semua jauh dari narkoba. Kalau boleh sosialisasi di sekolah-sekolah atau di ibadah-ibadah remaja, begitu. Tempat-tempat ibadah pemuda supaya kan tuh anak-anak kadang kok lupa marsa so ada sosialisasi iya Kang dapat tahu ini berbahaya ini jadi perlu kan. Iya betul. Selamat pagi baik semua Tabea, Om Utu dan Tante Tin, semuanya yang ada di studio maupun di rumah atau di luar rumah. Larang kiri dong backing kanan. Larang di dalam dorang backing di luar rumah. Nah ini pemerintah ketuk mesti lebih waspada. Itu tanpa kos. Itu tanpa kos. Orang lain mesti lihat di situ. Lantaran di situ kan banyak lengkali tanpa pertemuan anak-anak muda atau juga tanpa tamang-tamang datang menumpang. Kong bermain itu obat terlarang narkoba. Termasuk itu Tante Tin bilang tadi narkoblek. Itu lem kong dorang ciong-ciong sampai fly. Akhirnya paru-paru dan otak jadi saki. Kong suka lagi dorang bapalak-palak doi pa orang deng makang di warung apalagi dorang so lupa bayar. Akhirnya jadi ribut kiri kanan. Tetangga bakonor mar ibu kos piara pada orang. Pupuranin tahu. Nah ini tuh Pak Polisi, Pala, Lurah, gimana dang, Kang? Mesti ketuk sering kontrol juga itu tanpa kos. Betul. Terima kasih nih, itu sekedar info. Maju tak gentar Pak Polisi. Oke, betul sekali. Ini di TikTok dari Tommy Leo. Kawan-kawan basumu-sumu kata. Cuma kopi susu dengan biapong yang panas. Iya, betul. Bikin ingin je. Kopi susu dan biapong kata panas. Ini ada dari Buce. Selamat pagi Pak Ober. Pagi-pagi. Tante Tindeng Om Utu. Kalau bicara narkoba itu harus ditindak tegas. Betul. Seperti presiden bertindak memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Jadi narkoba sampai akar-akar. Narkoba kita mesti dengan presiden memberantas korupsi sampai di akar-akar. Terima kasih dari Buce. Oke. Ini halo Tante Tin, salam hangat dari penggemar di Semanar. Semanar SMA Negeri Air Madini. Iya. Pendengar setia dan dorang semua. Ini dari Lexi. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi-pagi. Tante Tindeng Om Utu bicara tentang narkoba itu ketuk dari orang juga orang tua. Harus ada tindakan dan harus ada kontrol.
Jangan semua cuma serahkan Pak BNN atau Pak polisi atau Pak lurah atau pala. Orang pihak orang tua itu dari dalam dulu. Dari dalam, iya, baru betul. dia keluar. Terima kasih dari Lexi. Terima kasih. Ini kan tuh masukan-masukan tuh. Masukan ketuk bagus semua tuh. Supaya orang juga pe generasi berikut, generasi yang akan datang tidak juga tercemar dengan dan ini. itu kok sebenarnya itu laporan-laporan dari masyarakat itu penting sekali toh. Orang yang melaporkan ke pihak kepolisian ataupun ke BNN kalau memang orang lihat mencurigakan bahwa ini anak solaeng, bahwa dia itu orang harus lapor. Orang lapor itu bukan orang marah atau apa, karena tong sayang. Berarti orang masih perhatikan. Karena anak muda, remaja itu masa depan bangsa. Kalau jatuh di narkoba bagaimana betul. Semua itu kalau jatuh di situ ancur sampai masa depan. Orang punya cita-cita jadi pilot, akhirnya bukan cuma jadi pilot, ciri itu kapal di got. Iya tuh akhirnya rupa tuh cerita. Tuh orang mabu, pendeta tegur ke sana. Om umpamanya, om alo kiapa dong di got? Kiapa pendeta kok pegot? Kalau sudah, pendeta bilang jangan kok tidur situ ke siang. Napa jemaat kok semua datang kemari datang ibadah? Ya kurang kaget dia berdiri dia tidur kemari di gereja. Aduh jangan tidur di situ. Iya tuh dia bilang salahkah aku tidur kata di tempat rumah bapakku. Aduh lantaran kata kosong mabuk. Iya tuh jadi ya begitulah kadang-kadang orang mabuk sama dengan orang bilang tadi. Kadang-kadang orang kelakuan jadi lain. Ini shalom, selamat pagi Tante Tina Mutu. Terima kasih. Dan semua fans Mbak Ober dimanapun berada. Dari Jadi di Ermadidi. Orang di kompleks ini banyak kejadian masyarakat kehilangan barang dan setelah ditelusuri pelakunya remaja pengguna lem habon. Berulang-ulang terjadi tapi kurang perhatian dari pihak terkait. Orang tidak bisa main hakim sendiri. Dinas terkait harus lebih banyak penyuluhan dan kegiatan positif lainnya. Itu juga Kang. Betul. Makasih Tante Tina Mutu. Salam sehat Tuhan beriyo. Betul. Karena dorang so nak ada doi, dorang so apa saja dong boleh ambil kuno jual. Itu Jadi pikiran jahat tuh. Ini ada dari Florce Awon Datu. Rupa betul kenal ini. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi. Salam sukses dan semangat tim Mbak Ober. Keren. Memang kalau bicara tentang penyalahgunaan narkoba itu tanggung jawab orang bersama. Dari Florce Awon Datu. Oke dang. Apalagi Ibu Anet kan guru. Jadi sering-seringlah sampaikan ke anak-anak kalau boleh di sekolah juga ada sosialisasi. Ini dari Andi di TikTok. Tante Tin bilang akan kok apa pemerintah kalau hujan di 0 minut banjir. Betul. Pemerintah so tahu itu. So tahu orang belum taruh kiras. Tunggu masih ada susun anggaran. Masih ada pila-pila tuh anggaran. Karena ini efisiensi anggaran. Efisiensi kasih pengurangan. Banyaklah Bunda Flo. Ada dari No Name. Mantap RRI Manado Tante Tindeng Omutu. Ada dari Adri. Selamat pagi Mbak Ober, Tante Tindeng Omutu. Selamat jawab semangat kata tiap pagi. Ada Ibu Teti juga, ada Audi, ada siapa ini? Ada Misha, banyak pokoknya. Dorang kok cuma bilang semangat. Ada Ricardo juga, selamat pagi semua. Gitu. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas, semoga sukses di pagi-pagi begini. Oke. Itu Jo. Oke. Jangan lupa. Sebentar ada dialog forum Kawanua, ada DP narasumber. Siapa itu? Ada DP narasumber Brigjen Pol Pitra Ratulangi SIKMM sebagai Kepala BNN Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kalau ngoni mau bertanya bagaimana suatu saat adiktif, bagaimana suatu narkoba itu, bagaimana suatu DP jalan keluar, sebentar ngoni boleh ikut di forum Kawanua jam 9 pagi. Apa DP gejala-gejala itu mungkin stok kan. Oke. Waktulah yang memisahkan kita. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah mendengar di radio kecil, radio besar, di RRI Digital, nonton dan mendengar di YouTube, FB dan di TikTok.
Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam laci. Cakep. Kalau ada utuk dan timpe kata-kata yang salah jangan simpan dalam hati. Betul sekali. Kita pisah untuk jumpa kembali lain waktu lain kesempatan. Selamat pagi, selamat berkarya, sukses selalu. Dah.